Sobat Selalu TV, apa kabar? Bareng sama aku Marina Berlian yang akan menemani kamu semua Sobat Selalu TV sampai beberapa waktu ke depan. Kita akan ngobrol santai dengan para anggota Dewan. BUMD ini harus hadir sebagai wujud representasi pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, fungsinya sebagai korporasi atau perusahaan tentunya memberikan keuntungan. Yaitu sumbernya dari PAD, salah satunya dari BUMD. Masing-masing BUMD itu sudah ada diagnosanya masing-masing. Yang jelas saya tidak akan pernah menyalahkan titip-titip atau rekomendasi orang untuk jadi posisi tertentu. Tidak akan pernah saya salahkan. Gitu. Sepanjang orang yang dititipkan itu memang kompeten. Sobat Selalu jangan berpikir bahwa kita ini tiap tahun memberikan suntikan modal pada BUMD. Itu pemikiran yang salah. Jadi ketika pemerintah mau menyuntikkan modal kepada BUMD manapun, itu harus persetujuan DPRD. Hai Sobat Selalu TV, apa kabar? Welcome to episode podcast Ngobrol bareng Dewan. Di episode pertama ini bareng sama aku Marina Berlian yang akan menemani kamu semua Sobat Selalu TV sampai beberapa waktu ke depan. Kita akan ngobrol santai dengan para anggota Dewan. Yang mana kalau kita ngomongin topik kali ini pas banget karena bisa dibilang ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang tahu. Cuman karena banyak yang tahu tapi juga banyak yang kurang mengerti lebih dalam juga nih kalau sebenarnya ini ada masalah apa sih di dalamnya gitu kan ya. Kita mau kulik lagi lebih dalam, khususnya kalau kita mau ngomongin soal BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang akhir-akhir ini itu lagi banyak dibicarakan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi khususnya dengan BUMD di Jawa Timur? Sudah hadir di samping saya spesial bersama dengan Bapak Pranaya Yuda Mahardika, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Halo Pak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kita panggilannya Pak Yuda, Mas Yuda. Bebas. Bebas. Maunya dipanggil? Bebas. Ya, Mas boleh. Mas boleh. Dari tampilannya sih, kalau Om nggak enak juga sih ya. Pak Yuda aja ya. Bersama dengan Sobat Selalu TV, kita mau tahu update-nya nih ya mengenai topik kita pada hari ini, yaitu seputar BUMD. Cuman Berlian sendiri juga penasaran, sebenarnya itu kalau kita ngomongin soal BUMD, selama ini kan mungkin orang berharapnya itu untuk sumber pendapatan daerah nih ya, ada dapat keuntungan banyak dan lain-lain. Berlian nggak mau sampai ke situ dulu deh. Mewakili Sobat Selalu TV yang orang awam gitu kan. Sesimpel apa sih sebenarnya fungsinya BUMD itu? Dan kalau kita ngomongin juga soal BUMD ini, sebenarnya apakah memang pemerintah daerah tuh perlukah punya perusahaan sendiri kayak gini gitu? Ya kalau kita bahas tentang BUMD itu memang hampir nggak ada habisnya, Berlian. Soalnya fungsi maupun persoalannya itu banyak gitu ya. Cuma kalau kita ngomong fungsi dulu, kita bicara fungsi dulu, memang perlu untuk sebuah pemerintahan, khususnya di daerah Provinsi Jawa Timur, untuk punya BUMD. Karena BUMD ini bisa menghadirkan dua fungsi. Secara makro, fungsi yang pertama adalah fungsi sosial, di mana BUMD ini harus hadir sebagai wujud representasi pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, fungsinya sebagai korporasi atau perusahaan tentunya memberikan keuntungan, yang mana keuntungan ini nanti akan berupa dividen yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi selaku pemilik saham. Nah, kalau sudah diberikan pada pemerintah provinsi, maka masuknya namanya PAD, Mbak. Pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah inilah yang menjadi modal pemerintah untuk membangun daerahnya. Mau itu bikin jalan, jembatan, kesehatan yang gratis, pendidikan gratis, transportasi murah dan sebagainya, itu sumbernya dari PAD, salah satunya dari BUMD. Menarik ya. Jadi banyak keuntungannya tuh sebenarnya bisa dirasakan untuk secara langsung kita semua, dan memang idealnya seperti itu gitu ya. Betul. Tapi Pak Yuda ya, beberapa waktu lalu ini kayaknya sempat ramai evaluasi kinerja BUMD. Betul. Ya. Itu pada saat itu
ada Bapak juga ya kalau nggak salah di Pansus kan ya Pak ya? Iya, kebetulan kami Pas. anggota Pansus juga. Waktu itu ada BUMD pas di rapat paripurna itu Ya. kayaknya banyak hal yang jadi sorotan nih ya. Ya. Boleh di-share ke Sobat Selalu TV. Waktu itu apa aja yang disorot waktu itu Pak? Ya, sebetulnya banyak poin, tapi kalau secara garis besar mungkin bisa saya ringkas ya. Yang pertama tentunya tentang PAD dulu. Oke. Jadi fungsi yang tadi yang pendapatan yang saya sampaikan di awal, kita harus melihat secara global. Artinya kita nggak boleh jadi orang yang terlalu cepat puas. Nah, itu yang paling inti dulu. Kita selalu melihat setiap tahun angka pendapatan dari BUMD itu atau PAD dari BUMD itu di angka kisaran 400 miliar lebih Wow. per tahun. Oke. Nah, dan itu pertumbuhannya memang ada dari tahun ke tahun, which is good ya. Tapi kalau Memang kita selalu naik ya pertumbuhannya? selalu naik, grafiknya selalu naik. Hanya kalau kita cermati lagi atau kita bandingkan dengan provinsi lain, nah ini yang kemudian menjadi catatan. Di provinsi yang mungkin unda-undi dengan Jawa Timur ya, sebelah ini Jawa Tengah, itu pendapatannya setahun bisa 700 miliar lebih. Wih, hampir 2 kali lipat loh bedanya. Ya, jadi di kita nggak sampai 500, di sebelah 700 lebih. Artinya ada yang salah nih, gitu. Oke. Nah, itu dasar awalnya kita membuat pansus. Selain itu juga kita melihat bahwa hari ini PAD atau pendapatan asli daerah kita tadi memang tergerus karena pengurangan proporsi pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi kita harus mengoptimalisasi nih sumber-sumber pendapatan yang lain termasuk BUMD. Yang tadi hanya nggak sampai 500, kita harus memikirkan caranya bagaimana supaya naiknya signifikan di tahun-tahun mendatang. Nah, itulah pansus dibuat. Nah, ketika pansus dibuat, pansus ini tentunya mengikuti aturan, Mbak. Jadi ada aturan-aturan yang memayungi pansus, itu salah satunya Permendagri dan juga tatip kita sendiri di DPRD mengatakan bahwa pansus itu maksimal kinerjanya itu hanya 6 bulan saja, maksimal. Nah, sehingga dalam 6 bulan itu tentunya kita melakukan banyak hal. Rapat di di kantor, kemudian melihat langsung situasi di lapangan seperti apa masing-masing BUMD. Nah, disitulah kita banyak menemukan fact finding yang menarik sebetulnya. Terutama tentang pertama, kenapa sih BUMD ABC ini kok nggak bisa naik pendapatannya secara signifikan. Kemudian kenapa kok malah nggak bisa bayar gaji misalnya begitu. Sampai segitunya ya? Ya. Ini fact finding. Jadi kita sampaikan semua kemarin di paripurna karena disinggung tadi soal paripurna. Tidak ada yang kita sampaikan itu berupa opini gitu. Yang by data. By data gitu. Ya, memang faktanya ada anak-anak usaha BUMD yang tidak bisa bayar gaji gitu. Ada yang bayar cuma separuh, ada yang bayarnya sekian bulan baru dirapel dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan ini kan pelik ya. Nah, itu yang kita coba urai dalam waktu 6 bulan itu dan kemudian hasilnya kita paparkan di paripurna berupa fact finding itu tadi. Nah, harapannya tentu ke depan setelah kita sampaikan ke paripurna ada tindak lanjut dari Pemprov gitu. Nah, jadi tadi satu soal PAD, dua soal kesehatan dari BUMD itu sendiri ya. Dan yang berikutnya lagi tentang potensi ke depan BUMD A, B, C ini mau digimanain. Ada BUMD yang itu layak di boosting untuk ke depan. Kita kasih booster supaya bisa menggapai potensi-potensi yang lebih baik. Ada juga anak-anak usaha yang memang ya sebaiknya kalau memang merugi terus itu ya kita tutup saja misalnya begitu ya. Ada yang begitu. Oke. Jadi itulah hal-hal menarik waktu kemarin kita sampaikan ke paripurna itu. Dan masih disorot ya. Kemarin tanggapannya apa tuh? Apa Yudha kalau boleh tahu? Ya tentunya Pemprov menerima rekomendasi itu dan akan berupaya menindaklanjuti. Tapi poin penting dari rekomendasi pansus sebetulnya ada di paragraf terakhir yang dibacakan oleh juru bicaranya waktu itu. Paragraf terakhir itu menyampaikan bahwa rekomendasi pansus ini memberikan kewenangan dan juga mandat kepada komisi yang membidangi. Artinya komisi C kalau di DPRD. Komisi yang membidangi untuk menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi ini. Jadi nanti bolanya sudah ada di komisi setelah rapat paripurna yang Mbak
sampaikan tadi. Oke. Gitu. Tapi pastinya Sobat Selalu TV dan juga kita semua kan pengen tahu juga ya kalau misalnya kita coba untuk sederhanakan gitu Yes. dari hasil temuannya Pansus gitu Oke, kan ya. oke. Masalah utamanya BUMD itu kalau tadi Bapak udah sampaikan memang ada di PAD, terus Ya. juga kesehatan tata Tata kelolanya. kelola, Nah, betul. berarti apakah memang di tata kelolanya kah yang bermasalah atau transparansinya kah atau jangan-jangan ya SDM di dalamnya nih yang jangan-jangan nih nggak belum mumpuni atau apa nih, kita mau coba orang Prancis bilang bedel satu-satu ya. Ya, jadi kita di dalam rekomendasi itu kita memang sudah sangat rinci, Mbak. Jadi kita tidak ada di situ pukul rata, itu nggak ada. Kebiah-uyah itu nggak ada. Kita di dalam, kalau kita baca secara teliti yang namanya rekomendasi Pansus itu, sudah ada matriksnya. BUMD-A itu yang perlu diperbaiki ininya loh, gitu. Misalnya SDM-nya loh, gitu. Kemudian BUMD-B ini perlu mungkin kita perbaiki model bisnisnya, kemudian nanti kita sertakan modal loh, misalnya begitu. Atau yang BUMD-C apalagi. Jadi masing-masing BUMD itu sudah ada diagnosanya masing-masing. Nah, gitu. Jadi kita nggak ada untuk. Jadi nggak bisa pukul rata semua. Nggak bisa pukul rata. Masing-masing BUMD itu punya ya kalau pasien tuh punya diagnosanya masing-masing dan obatnya beda-beda gitu. Oke, berarti nggak ada yang kayak the majority permasalahannya karena ini nih gitu. Ya mungkin kalau kita kalaupun kita mau agak pukul rata itu hanya di masalah SDM yang memang harus memang membidangi yang jabatan yang dia isi. Seperti itu. Berarti selama ini jangan-jangan kurang bisa menempatkan the right people in the right shoes. Apakah itu berarti benar di dalamnya kayak gitu ya? Ada benarnya. Berarti nanti bakal ada perombakan besar-besaran bisa-bisa tuh. Ya, tentunya begini. Salah satu poin penting dalam rekomendasi itu kita juga memasukkan pasal evaluasi. Oke. Jadi evaluasi kinerja itu yang tadinya tahunan kita bikin 3 bulanan. Nah, dalam 3 bulanan itu harus ada paparan evaluasi kinerja nantinya kepada komisi yang membidangi, mitra kerja komisi C. Nah, ketika nanti di paparan itu belum ada perubahan signifikan, maka DPRD bisa memberikan rekomendasi untuk orang yang bersangkutan itu dievaluasi atau diganti. Seperti itu. Jadi kewenangan itu diberikan dari Pansus kepada komisi untuk melakukan evaluasi. Nah, kalau Mbak tadi bilang berarti kurang bisa menempatkan right person, right position dong, right place dong. Ya, ada tentunya yang begitu. Ya, kita nggak inilah. Ada kadang-kadang kan memang orang SDM yang ada di BUMD itu mungkin mestinya pakar keuangan karena dia ada di direktur keuangan, tapi ternyata kalau ditelusuri mungkin lulusan jurusan lain gitu ya. Lain juga work experience-nya berbeda. Ya, di Pansus juga saya sempat mengusulkan nantinya kalau mau seleksi direksi ke depan untuk semua BUMD itu seharusnya diberlakukan BI checking, Mbak. BI checking karena BI checking itu nanti akan keluar track record dan ketaatannya orang ini terhadap cicilan atau angsuran yang dia punya, apapun itu. Nah, ketika itu sudah call 5 di BI, maka orang ini sebagus apapun pasti punya moral hazard, pasti punya kecenderungan untuk fraud. Maka ini harus dihindari walaupun dia bagus. Nah, seperti itu. Jadi cek aja. Oke. Gitu ya. Jadi harusnya memang pada saat penerimaan atau pada saat betul. Iya. Atau jangan-jangan ini ada kaitannya sama isu profesionalisme nih yang ada anggapan di masyarakat kalau jabatan di BUMD itu dekat sama unsur politik, ya kan? Titip lah. Ya kan tadi berkaitan nih kan, jangan-jangan memang nggak pas nih SDM-nya. Betul. Berarti akhirnya udahlah yang ini aja, yang itu aja gitu kan. Itu ponakan, itu sepupu gitu ya. Kenal ini yang ganteng ini mungkin kayak gitu. Ini aja nih kayaknya terkenal nih ini satu nih. Ini isu profesionalisme nih, jangan dari SDM ke profesionalisme ya kan, Pak? Iya, bisa jadi. Tapi begini, yang jelas saya tidak akan pernah menyalahkan titip-titip atau rekomendasi-rekomendasi orang untuk jadi posisi tertentu. Nggak akan pernah saya salahkan.
gitu. Sepanjang orang yang dititipkan itu memang kompeten. Setuju. Itu aja. Karena memang lebih baik by recommendation. Kalau Iya. di kantor kan biasanya kayak gitu ya. Betul. Malah lebih cepat. Tapi apakah track recordnya itu yang tadi Bapak bilang mungkin ya? Jadi kan ada dua Mbak faktornya. Yang pertama memang dia kompeten, dan yang kedua dia menjalani prosedur yang memang ada. Jadi nggak boleh ada orang yang dititipkan di BUMD kemudian tidak melewati proses rekrutmen yang prosedur, kemudian dia tiba-tiba jadi direksi. Itu nggak mungkin. Tentu menyalahi aturan. Tapi kalau sudah melewati peraturan dan memang SDM-nya itu kompeten, misalnya direkomendasi untuk jadi manajer keuangan, ya dia mungkin S1 ekonomi atau manajemen keuangan misalnya begitu. Atau jangan dia lulusan dokter gigi misalnya terus jadi manajer keuangan, kan nggak mungkin. Nah, yang hal-hal begitu itu yang kita hindari. Boleh titip asalkan memang kompeten dan sesuai dengan posisinya, kompetensinya sesuai. Menurut saya gitu, nggak salah. Ya kan mungkin masyarakat anggapnya ini pasti ini gara-gara titip gitu. Dan jangan salah Mbak, orang titip orang untuk menduduki jabatan tertentu. Kalau sampai orang yang dititipkan itu tidak kompeten, maka yang malu adalah yang rekomendasi. Betul nggak? Iya. Ya kan? Malu juga. Malu lah, ternyata titipanmu zong nih. Nah, itu kan nggak enak banget. Iya, benar ya. Itu kalau tadi dari masalah SDM. Yes. Terus tadi Pak Yuda sempat bilang kalau dari temuan Patsus kan diagnosa BUMD masing-masing itu kan beda-beda. Betul. Nah, aku mendapatkan spill ini di sini ya. Apa nih? Kemarin DPRD Jatim juga sempat menyoroti kasus kerugian nih. Mungkin yang beberapa yang mau aku spill aja nih, misalnya kayak PT Kasa Husada katanya sampai miliaran rupiah. Terus Pancawira Usaha Jatim yang sebagai holding gitu kan. Jadi memang ada masyarakat dengar beberapa BUMD yang kerugiannya nih besar banget gitu kan. Ini sebenarnya dampaknya apa nih Pak, dan sejauh apa ke keuangan daerah ya khususnya ya? Oke. Jadi kalau kita karena sudah di-spill tadi, sebut nama nih, sudah sebut merek ya, saya akhirnya bahas spesifik itu. Kalau memang kita bahas soal Kasa Husada Mbak, tahu nggak perban yang di rumah sakit tuh? Kasa Husada. Jadi kalau ada pasien yang luka itu terus kemudian diperban, itu produksinya PT Kasa Husada. Oh. Gitu. Dan itu hampir di semua rumah sakit itu. Nah, Kasa Husada itu perusahaan peninggalan Belanda. Dan sampai hari ini masih beroperasi memproduksi perban. Salah satu produknya. Dia juga sempat produksi masker waktu Covid kemarin, kemudian juga tampon sempat juga produksi. Nah, sebetulnya potensinya bagus. Mana sih ada rumah sakit yang nggak perlu perban? Pasti kan butuh dong. Pemprov aja punya rumah sakit banyak banget RSUD gitu. Belum Pemkab, Pemkot punya RSUD banyak. Artinya marketnya luar biasa potensial. Tapi karena kesalahan manajemen di masa lalu, sehingga menyebabkan perusahaan ini rugi karena ada fraud ternyata. Nah, ini masih proses di APH ya. Kita nggak masuk ke ranah APH-nya karena saya juga bukan ahli hukum gitu. Nah, tapi dari kesalahan fraud masa lalu, artinya juga mungkin kesalahan seleksi itu tadi, nggak dilihat BI checkingnya segala macam, track recordnya orang yang bersangkutan, sehingga akhirnya berdampak ke sekarang. Mereka seringkali tersendat untuk tadi yang saya bilang, bayar gajinya karyawan gitu. Kemudian juga dia misalnya dapat orderan dari rumah sakit RSUD, tapi untuk produksi dia susah karena mau kulakan lagi bahan, supplier sudah banyak yang ketunda-tunda juga gitu kan, tanggungannya masih banyak dan sebagainya. Padahal potensinya luar biasa sekali. Nah, Kasa Husada ini bukan BUMD, Mbak, tapi dia anak usaha BUMD. Oke. Nah, anak usahanya dari Pancawira Usaha. Oh gitu. Ya, jadi induknya atau holdingnya itu Pancawira Usaha, kemudian dia punya anak usaha Kasa Husada itu. Nah, fungsinya ada holding di situ adalah untuk untuk mengkoordinasi di antara anak-anak usaha ini supaya semuanya bagus. Nah, sekarang kesulitan karena sempat case yang tadi saya sampaikan, sehingga Kasa Husada ini untuk mengembangkan potensinya dia membutuhkan hanya ada dua opsi di pansus itu. Satu, dia kalau ditutup tentunya akan harus memberikan pesangon pada karyawan. Ya. Kalau dihitung-hitung memberikan pesangon itu sampai dengan hampir 100 miliar. Sekitar 70 sekian miliar. Lebih besar daripada kerugiannya mereka juga. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kalau dibiarkan seperti sekarang, maka dia akan tersendat-sendat untuk bayar gaji. Nah, otomatis kita harus suntik dia modal untuk
bisa beroperasi secara normal kembali. Jadi mau produksi dia kulakan ada modalnya, mau gaji karyawan ada duitnya. Nah itu kita harus suntik. Itu mungkin sekitar 35 miliar. Oke. Nah, cuman Pemprov nggak bisa langsung ke Kasa Husada, dia harus lewat holdingnya dulu kita. Jadi uangnya dititipkan holding, tolong ya suntikan ke Kasa Husada. Nah, ini juga masih kita pelajari, apakah kira-kira kalau kita menyuntikkan itu gimana returnnya. Jadi kita memberikan modal usaha tambahan, tapi kemudian returnnya kepada PAD seperti apa. Itu yang belum sempat dipelajari oleh Pansus, karena waktunya singkat sekali, 6 bulan. Oh, nggak bisa gitu ya di extend? Nggak boleh, secara aturan nggak boleh ya. Jadi opsi-opsi aja yang sudah kita buat untuk nanti Komisi C sebagai mitra kerja itu yang akan mendalami. Oh, setelah kita dalami kajiannya begini, maka opsi yang paling baik adalah misalnya apa? Misalnya ditutup misalnya gitu, atau misalnya disuntik modal tambahan untuk bayar pesangon atau apalah. Nah itu nanti ada ranahnya di komisi, gitu Mbak. Nah ini yang menarik karena kan diharapkan BUMD itu jadi sumber pendapatan ya. Iya, of course. Tapi ternyata di sisi lain malah harus terus-menerus nyuntik anggaran gitu kan. Iya. Aku rasa ini nggak cuma di tadi yang kita sebutkan di PT Holding betul. itu aja ya. Pasti dari hasil temuan banyak lah. Ini banyak. suntik Banyak. Ya. Habis Pak. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara soal suntikan modalnya juga perlu saya sampaikan pada pemirsa semua. Apa tadi? Sobat namanya. Sobat Selalu Sobat TV. Selalu. Nah, kepada Sobat Selalu harus tahu. Sobat Selalu jangan berpikir bahwa kita ini tiap tahun memberikan suntikan modal pada BUMD. Itu pemikiran yang salah. Oke. Jadi ketika pemerintah mau menyuntikkan modal kepada BUMD manapun, itu harus persetujuan DPRD. Dan sepanjang yang saya tahu, terakhir itu adalah tahun 2019 kita pernah memberikan suntikan modal kepada BUMD. Sebelum pandemi malah ya. Ya, sampai dengan hari ini belum pernah kita memberikan suntikan dana kepada BUMD. Belas. Nggak ada APBD kita suntikan ke BUMD mana atau kita bayar gaji atau nggak boleh, nggak bisa. Harus persetujuan DPRD. Nah, kalau bicara suntikan, maka sudah ada beberapa yang antre Mbak ini Mbak, untuk mau disuntik. Kisaran Jadi berapa? kalau orang ini sudah baris gitu, ya nunggu disuntik satu-satu gitu ya. Yang pertama sudah sempat diajukan oleh pemerintah provinsi kemarin itu Bank UMKM, Bank BPR Jawa Timur atau sebutannya Bank UMKM Jatim yang kantornya di Jalan Ciliwung situ. Itu bank yang memang khusus menangani usaha mikro. Nah, untuk memperlancar likuiditasnya dia, maka dia membutuhkan suntikan sekitar 300 miliar. Sebetulnya sudah kita setujui waktu perubahan akhir tahun 2025. Tapi setelah kita setujui, kemudian kita kirim ke Kemendagri, ternyata oleh Kemendagri dicoret. Nah, jadi nggak boleh di perubahan anggaran keuangan itu suntik modal, harusnya di anggaran murni. Katanya Kemendagri begitu, sehingga nggak jadi nih. Ya, berarti belum ada ini, sampai sekarang belum pecah telur ini. Kasihan banget ya. Belum pecah telur. Kemudian ada lagi yang mengajukan sekarang itu Jamkrida. Ya, oke. Ya, jaminan kredit daerah. Jadi kalau ada kredit itu, maka penjaminnya itu di Jamkrida ini. Jamkrida ini juga meminta suntikan modal, suntikan dana. Pemerintah provinsi ngajukannya 300 miliar juga sama. Nah, ini sedang kita bahas di Komisi C. Jadi paparannya Jamkrida kepada Komisi C kita sandingkan dengan rekomendasi Pansus kemarin tentang Jamkrida. Kita sandingkan, mungkin mudah-mudahan ketemu formula yang pas untuk Jamkrida yang, tapi kalau 300 kayaknya gede banget gitu kan. 300 miliar itu kan kalau dibeliin kerupuk kan itu duit ya itu ya. Iya, duit ini bukan bukan, loh ya. iya, bukan gambar gareng ini. Ya. Nah, jadi untuk mengajukan suntikan modal itu nggak gampang, Mbak. Betul-betul melalui kajian, rapat dengan komisi terkait, belum nanti dibanggar, baru disahkan dan sebagainya. Jadi belum kalau ditolak nanti kita ditolak, balik iya, ngajuin lagi gitu. Betul. Ya. Tapi ada yang harus kita, menurut saya sebagai anggota harus kita harus kita suntik memang itu yang mengikuti aturan. Nah, contoh misalnya kayak asuransi kredit daerah atau Askrida. Askrida itu dia mengajukan ya memang kita 90% harus memberikan walaupun nggak besar. Karena dia kalau nggak disuntik maka sahamnya Pemprov akan tergerus. Jadi kita akan nggak punya kepemilikan lagi di sana gitu. Nah, berarti kita harus suntik. Kemudian kayak Jamkrida tadi. Jamkrida Jawa Timur itu masih beroperasinya bolehnya izinnya hanya di Provinsi Jawa Timur. Jamkrida Jakarta
itu sudah kekuatan modalnya sudah boleh untuk beroperasi nasional di seluruh Indonesia. Nah, kita ingin dong jam kerja kita juga go national kan gitu. Nah, untuk naik kelas itu maka harus kita suntik. Nah, yang kayak gitu-gitu itu apa ya? Memang menurut saya perlulah untuk kita pertimbangkan disuntik. Berarti 2026 ini adalah tahun antrian buat Tahun antrian disuntik. tahun antrian suntik. Iya. Kira-kira bakal kayak dapat suntikan itu dan memang udah deal gitu di 2027 bisa jalan semua atau gimana? Karena kan masyarakat pasti pas mendengar ini ada juga karyawan di BUMD juga, wah, berarti ada pencerahan yang akan segera terjadi setelah ini, gitu kan? Berarti tahun-tahun harap-harap cemas ini pasti kan? Betul. Ya memang kita harus mempertimbangkan banyak faktor Mbak untuk memberikan suntikan modal ya. Tapi yang kita utamakan di komisi itu yang kita utamakan memang yang aturan dulu. Jadi kalau aturannya untuk go national itu sekian misalnya ya itu mungkin kita upayakan, perjuangkan itu. Kalau ngomong aturan supaya nggak tergerus kepemilikan Pemprov ya itu yang kita perjuangkan. Itu dulu. Jadi ambang minimal dulu yang kita perjuangkan. Baru untuk lain-lain. Nah, untuk lain-lain tentunya kita melihat nanti hasilnya rekomendasi pansus ditambah kajian-kajian akademik. Tuh, ya. Nanti mungkin Sobat Selalu TV kalau mau komen-komen juga boleh ya di YouTube kita ya, di bawah video ini mungkin ada salah satunya yang merasa kayak iya nih Pak, ternyata selama ini saya udah berapa bulan ini macet, gajinya nggak dibayar-bayar atau apa ya. Siapa tahu nanti dari podcast kali ini ya, karena kita ngobrolnya bareng anggota dewan, dibaca, Pak Yuda baca, oh iya ini udah berapa bulan nih nggak dibayar gitu kan ya, siapa tahu gitu kan, Anda nanti bisa kasih tahu aja. Nah, kalau kita tadi udah coba untuk membedah masalahnya ternyata ada di sini gitu kan ya, kondisi di lapangan tadi ya, ngomongin tata kelola lah, SDM-nya, terus juga tentang agak sakit sedikit di dalam soal kesehatannya. Berarti sebenarnya ukuran atau takarannya BUMD yang sehat itu kalau versinya Pak Yuda dan juga temuannya pansus itu harusnya kayak gimana? Kalau saya melihat BUMD yang sehat itu tentunya pertama tadi ya PAD-nya dulu. Jadi PAD-nya memang sebanding dengan apa yang dimiliki. Jadi misalnya dia punya aset sekian ratus miliar misalkan gitu. Nah, tentunya dia harus bisa per tahunnya nyumbang pendapatan asli daerah kepada Pemprov Jatim itu dengan nilai yang signifikan. Jadi misalnya yang cuan ya. Betul. Itu namanya ROA, return on asset. Jadi asetnya dia berapa, maka dia harus memberikan pengembalian berapa. Jangan sampai asetnya dia besar banget tapi pengembaliannya cuma 1 miliar, 2 miliar. Itu kan nggak worth it gitu. Untuk apa kita berikan dia aset yang besar tapi dia nggak bisa ngasihkan pengembalian yang signifikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kondisi internalnya apakah bisa untuk memenuhi fungsi sosial. Contohnya ya tadi jangan sampai ada gejolak nggak bisa bayar gaji lah gitu kan. Kemudian ada fraud lah, nah kayak gitu-gitu. Ketika dua faktor ini terpenuhi, menurut saya itu sudah sehat. Nah, tapi sehat ini masih kurang bagi saya. Ya, kalau saya harus sehat dan bisa lari gitu. Jadi kalau cuman sehat doang tapi duduk-duduk, ya itu berarti dia hanya menjalani rutinitas. Dan ini penyakit di semua lini bangsa kita, benar nggak sih? Ya pokoknya kan udah rutin yang penting digaji. Iya pokoknya gaji, pokok muter lah jalan udah. Ya ini Sobat Selalu tentunya kan juga berpikiran kita harus inovasi, harus ada penambahan PAD itu seperti apa, penambahan profit itu seperti apa. Toh kalau profitnya nambah bukan nggak mungkin gaji di situ juga dinaikkan. Kan harus berpikirnya begitu. Mungkin udah burn out kali Pak. Kurang ngopi. Iya, jadi mau diajak improve itu susah kan. Jadi yang ketiga itu ya itu inovasi. Jadi bisa lari dia nanti ke depan. Oh, selain yang udah digarap setiap tahun kayak gini, kita ini deh ngerambah ke sektor ini deh, atau kita produksi barang lain deh apa. Nah itu kayak gitu. Berarti juga nih Anda Sobat Selalu TV kalau memang juga salah satunya yang bekerja di BUMD, mungkin di saat kayak gini ya, saat-saat yang membuat Anda cemas ya, aduh gimana ya nih ke depannya. Tapi coba kita taruh itu di samping dulu, tapi kita pikir ke depannya apa yang bisa aku kontribusikan ya, gitu mungkin ya. Kalau memang ada ide dari usaha ini kayaknya kalau meluas ke sini kayaknya itu mulai harus ada bisa disampaikan ya, harus bisa speak up juga untuk hal itu. Nah, cuman mungkin mereka merasa emang nanti bakal difasilitasi gitu kan ya dengan kondisi sekarang gitu kan ya. Bisa nggak Pak Yuda kasih
sedikit penguatan nih mungkin buat teman-teman Oke, juga iya, nih iya. Sobat Selalu TV yang part of the BUMD nih. Ya, mungkin punya saudara di BUMD Yes, atau suaminya kerja di BUMD, istrinya ya kan. betul. Nah, jadi kalau saya mikirnya gini, Mbak Brilian. Mhm. Kemarin juga saya sempat nyampaikan di beberapa media itu tentang sinergi BUMD. Kenapa sinergi BUMD ini penting? Karena BUMD itu sebetulnya nggak ada loh yang apa ya, nggak ada yang jualan barang yang nggak guna gitu. Nggak ada yang jualan jasa yang nggak guna juga. Semuanya itu berguna. Contoh-contoh. Kita nggak usah ngomong bank ya, kalau Ya, bank ya. pasti nih. Nah, tapi kita ngomong yang non perbankan. Tadi saya udah sebutkan perban, salah satu tuh ya kan, Kasawusada. Kemudian ternyata Pancawira Usaha itu selain punya anak usaha Kasawusada, dia juga punya pabrik AMDK, air mineral dalam kemasan. Oh ya? Ya, ada pabriknya di Pandaan. Oh. Nah, hari ini siapa yang nggak butuh air? Kalau kita nggak usah lah ngomong selalu.id lah, kita ngomong kantor instansi Pemprov aja. Contoh nih misalnya dapil saya Banyuwangi ya. Jadi di Banyuwangi misalnya Bank Jatimnya aja ada 5 kantor. Kantor cabang, kantor kas, Capem ya kan ada 5. Bank UMKM-nya ada 4 kantor. Belum UPTD Dinas Pendidikan di Banyuwangi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ada di Banyuwangi. UPT-nya PU Bina Marga yang ada di Banyuwangi. Baru ngomong Banyuwangi loh ini. Kalau semua kantor-kantor Pemprov tadi beli airnya itu di punya BUMD. BUMD, baru Banyuwangi. Belum 38 kabupaten kota. Bayangkan, apa nggak naik omsetnya? Ya. Betul ya? Kemudian rumah sakit RSUD. Kalau semua RSUD Pemprov, saya nggak tahu persis data jumlah RSUD Pemprov, karena saya bukan komisi itu. Tapi kalau semuanya beli airnya di situ, beli perbannya juga di situ, apa nggak naik pendapatan kita? Harusnya naik. Ada juga kita punya anak usahanya JGU namanya Puspa Agro yang jualan sembako. Kalau RSUD itu untuk makanannya pasien itu beli bahan-bahannya di BUMD juga, apa nggak naik? Kan tinggal Iya kita sih. sebagai orang, sebagai politisi mempertemukan mereka, kemudian kamu beli ini ya di sini ya, ini. Kan nggak menyalahi persaingan gitu. Kecuali kalau kita membuat surat harus wajib beli di sini, nah, itu salah. Oh, itu salah. Salah, Oke. betul. Itu melanggar KPPU. Tapi kalau kita hanya secara politis memberikan dorongan, ayolah kita pakai produk kita sendiri, itu boleh. Nah, kalau hal itu dilakukan dengan konsisten, insya Allah harusnya BUMD kita ini bisa naik kelas semua. Jadi beli produk lokal BUMD. Iya, Nah, itu. mungkin sebagai masyarakat awam perlu tahu listnya BUMD itu apa aja sih yang mungkin dari hal-hal terkecil ya. Oke, yang sepele-sepele Ya gitu ya. misalnya saya nih untuk kebutuhan rumah tangga atau apalah yang bisa saya support nih. Apa nih? Ya, tadi saya udah nyebut apa perban udah saya sebut, air mineral dalam kemasan itu juga ada produksi sirup juga dia. Sirup yang dari zaman Belanda tuh namanya. Listnya tahu di mana sih sirup brand-brandnya ini? Kita kalau pengen tahu tuh di mana sih Nanti webnya, saya Pak? kirim filenya aja ya. Itu ada Nanti laporan dilihat di pansus sini. tuh. Laporan pansus itu ada. ininya, Paling matriksnya. supaya Sobat Selalu TV bisa tahu, oke, aku mau support, aku mau beli, gitu kan ya. Ya. Itu mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi coba kalau semuanya kita payroll semua perusahaan itu pakai Bank Jatim, Yes. ya kan? Semua Bank Jatim air mineralnya pakai air mineral punya BUMD. Kayak gitu-gitu itu, Pak. Jadi apa ya menurut saya sangat-sangat luar biasa. Jadi sebenarnya BUMD itu bukan cuma sekedar cari profit, tapi juga diharapkan ada fungsi sosialnya juga. Iya, dua itu. Nah, butuh juga Sobat Selalu TV untuk bisa bersinergi dengan hal ini gitu ya. Ya. Nah, terakhir nih Pak Yuda nih ya, untuk harapan kedepannya gitu ya. Kalau kita ngeliat potensi Jatim gitu, Oke. sektor apa yang kira-kira nanti bisa nih kedepannya dikembangkan sama BUMD dan ada harapan dan langkah paling penting apa supaya BUMD bisa sehat nih kedepannya dan benar-benar bisa bermanfaat buat Sobat Selalu TV dan buat kita semua. Oke, saya ringkas saja, hanya ada 2 bidang yang menurut saya layak untuk menjadi potensi ke depan. Pertama, kita perlu mengembangkan yang namanya BUMD Pangan, Mbak. BUMD Pangan kenapa? Karena Jawa Timur itu lumbung pangan nasional. Kita gula nasional itu 50%-nya dari Jawa Timur, 52%. Beras itu 40% lebih dari Jawa Timur, se-Indonesia. Terus jagung itu hampir 40%, 37% itu dari Jawa Timur. Belum ngomong telur, belum ngomong ayam. Jawa Timur ini lumbung pangan nasional. Perlu ada yang namanya BUMD Pangan, yang memang khusus mengelola atau mentradingkan pangan kita ini ke provinsi-provinsi yang kekurangan bahan pangan. Kalimantan nggak punya sawah, ya kan?
Papua kekurangan nggak punya gula kan gitu, itu harusnya ada karena kita ini sumbernya. Nah itu satu. Yang kedua yang juga tidak kalah potensial adalah BUMD transportasi, karena kita ini luas wilayahnya ya kan, dan kita punya pelabuhan, Mbak. Pemprov itu punya pelabuhan di Probolinggo. Kita sekarang punya, Mbak, pernah nggak naik Transjatim? Waduh. Nah, tapi tahu nggak Transjatim? Terakhir tahu. Tahu ya, Transjatim itu cuma 5.000 loh dari Surabaya ke Malang. 5.000. 5.000 bisa dicoba. Nah, itu ya. Kemudian kita juga nanti akan ada LRT yang sudah ditandatangani MOU-nya oleh Pak Presiden. Surabaya Raya. Surabaya akhirnya Surabaya bisa kayak Jakarta. Betul. Terus Pemprov juga punya bandara loh, Mbak. Pemprov ini punya bandara yang namanya Bandara Abdul Rahman Saleh. Malang. Ya aku mikirnya Juanda dong, Pak. Oh enggak, Juanda itu punyanya Angkasa Pura. Kalau yang Abdul Rahman Saleh itu punyanya Pemprov Jawa Timur. Malang itu. Berarti kalau misalnya mau ke Malang, ya udah langsung aja tiket pesawat. Jakarta Malang banyak banget. Malang. Iya, nah artinya ini sektor-sektor transportasi ini harusnya dikelola secara profesional oleh BUMD. Ya. Hari ini Transjatim masih dikelola oleh Dishub. Bandara masih Dishub. Nah, Dinas Perhubungan semua. Cobalah buat BUMD yang memang itu bisa mengelola secara profitable semua ini. Gitu sih. Ya, kita harapkan kita sebagai masyarakat juga ya Sobat Selalu TV bisa support gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar ya bukan sekedar mengkritik sih. Ya aku tahu sih pasti ya adalah keluhan-keluhan, tapi kita jangan hanya berkeluh saja, tapi let's do an action juga by supporting our government dengan langkah-langkah kecil yang sudah dilakukan gitu kan ya, yang mungkin kita belum tahu. Dan diharapkan dengan episode ngode di Selalu TV, Sobat Selalu TV bisa selalu update nih ya, karena kita ngobrol langsung dengan anggota dewan. Nah, kita mau ucapin thank you banget buat Pak Franaya Yuda. Salam buat teman-teman Komisi C di DPRD Jawa Timur. Nanti kalau ada update-update lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Selalu TV. Kita ngode-ngode lagi. Kalau gitu, thank you so much ya buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, cuma di ngode bareng sama Selalu TV.